Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Smart, selamat pagi. Pagi ini gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Eh, Pagi ini saya ada dua momen spesial kita ya. Ada Hari Penglihatan Mata Sedunia. Kemudian kita juga bertepatan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-78. Jadi ada dua momen spesial pagi ini, luar biasa sekali. Sahabat Smart, saya seperti biasanya dalam program talkshow interaktif ini yang diselenggarakan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit ya, Rumah Sakit Smart atau RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Dalam program ini selalu ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Pagi ini kita secara khusus memperingati Hari Penglihatan Sedunia, tepatnya di minggu kedua, dan hari ini jatuh pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Saya perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian dengan narasumber kita. Ini luar biasa nih, saya perkenalkan, sudah cantik, energik, pintar sekali. Oke. Ini ada dokter, saya panggilnya dokter Ninin, Oke, nama lengkap beliau adalah Dr. Qurratul Aini, SPM atau spesialis mata. Oke, jadi silakan Bapak Ibu sahabat Smart untuk menggunakan kesempatan sebaik mungkin selama kurang lebih 45 menit ke depan sampai 1 jam kita akan bersama-sama di sini membahas permasalahan seputar kesehatan mata ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sayangi matamu di tempat kerja. Nah, ini kita berusaha sinergis untuk membahas seputar mata tentang hal itu sesuai dengan tema dunia pada peringatan di tahun 2023 ini. Baik, saya sapa dulu nih dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart. Oh iya, oke, sahabat Smart dok. Oke, saya nih dok hari ini. Alhamdulillah ini. Ini ya. Semangat guys, semangat nih. Lagi cahaya, lagi hot banget ini dulu ya. Oke. Pamekasan luar biasa, tapi kayaknya bukan di daerah kita saja nih dok. Di Malang pun ya, di Malang pun meskipun notabene di Malang tuh dingin, sekarang juga lagi hot, lagi panas. Oke, kita waspada lah. Tapi tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama tetap saling semangat ini. Oke, Dokter Ninin, kita akan bahas tentang kesehatan mata nih dok. Terutama nanti kita akan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara menjaga mata kita tetap sehat di tempat kerja. Kira-kira seperti itu. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di era seperti ini ya dok, sudah digitalisasi semua, orang bekerja tidak harus paperless, tidak harus ini. Sudah jarang nih, semua menghadap komputer, menghadap laptop, menghadap gadget ya. Benar. Dan itu nanti kita bahas bareng-bareng nih dok, apakah itu tentu memberikan sedikit banyak memberikan efek kepada mata kita. Benar sekali. Oke. Sebelum kita jauh membahas tentang yang lainnya, saya pengen tahu nih dok, kira-kira sebetulnya dinamakan mata sehat itu mata yang seperti apa sih dok? Oke. Gitu ya. Jadi mata sehat itu apa? Artinya gini, mata sehat itu gak ada kelainan, di depan gak ada, maksudnya di depan itu apa? Kelopaknya bagus, gitu ya, bisa secara menutup, fisik secara fisik bagus, bisa menutup, bisa membuka dengan baik, ya. Terus matanya juga gak merah, terus korneanya juga jernih, bagus gitu ya. Selain di depan juga mata bagian belakangnya menurun. Ada apa di belakang bola mata? Kan ada saraf mata. Intinya kalau misal di depan sama yang di belakangnya baik, insya Allah untuk penglihatannya baik. Gitu. Ya itu ciri-ciri untuk mata sehat. Gitu. Kalau kadang ada yang berair kayak gitu dok, ada yang merah. Nah kayak gitu itu apakah sudah termasuk gejala harus
diwaspadai oleh seseorang? Iya, itu juga harus kadang-kadang ya kalau misalkan untuk mata kering, mata merah, iritasi sesuai dengan topik kita ini Bu Oh, Nur. oke. Jadi kan sekarang nih nggak bisa lepas ini gadget semakin banyak ya, tiap hari udah nggak bisa dihindari. Iya loh. Jadi kan layar monitor, laptop udah nggak bisa dihindari gitu kan. Jadi penggunaan laptop yang rutin minimal 3 jam atau lebih itu udah paparannya udah luar biasa itu ya, jadi memang udah akan mengganggu mata 3 jam kita. dong? Iya, jadi 3 jam. Kalau Aduh. misalkan kerja dari pagi, kita kantoran dari jam berapa? Jam 8 Iya. sampai jam 4 biasanya. Saya kelebihan Iya. sekali berarti dok. Iya, jadi itu memang nggak bisa dihindari. Jadi sebenarnya nih temen nih laptop nih apa musuh ini? Gitu kan ya? Iya, jadi memang berat dihindari kalau laptop sama gadget untuk zaman Memang sekarang. kadang sedih saya kalau lihat summary di HP itu kan ada ya berapa jam kita online. Iya. Banyak loh itu ternyata ininya apa jadi durasinya kita ada di bersama HP itu. Sampai di tahun 2020 itu menurut ya waktu pas COVID itu Indonesia masuk yang ranking ketiga. Bayangkan Dunia. ranking ketiga penggunaan internet seperti Wow. itu. Aktif sekali Iya. berarti ya. Jadi itu suka apa? Sosial media Sosial semua. media. Iya. Jadi netizen semua. Iya. Di kantor ini apa laptop. Sampai rumah sampai tidur, HP-nya dibawa tidur, diklonin, yang namanya HP nih. Sampai ketiduran. Nah, Iya. Oke, ini menarik dok. Apa namanya tadi fenomena seperti itu sudah sepertinya sudah menjamur di masyarakat kita. Tidak yang muda, tidak yang tua dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dok apa saja sih yang bisa apa namanya diakibatkan oleh gadget itu, pemakaian gadget yang berlebihan misalkan untuk kesehatan mata kita? Banyak diantaranya. Yang pertama, biasanya kalau mata normal jika berkedip itu kan 15 sampai 20 per menitnya. Nah, ketika kita melihat laptop, otomatis kita kan udah langsung tegang gini kan. Jadi Dalam waktu yang lama. Iya, jadi kan berkedipnya udah pasti berkurang. Dari 15 sampai 20 kedipan per menit ya bisa turun sampai 5 sampai 7 menit aja. Akibatnya apa? Jadi mata kita akan terasa capek kayak gitu ya, apalagi udah dari silaunya layarnya gitu ya, bikin mata jadi kering gitu, akhirnya ya iritasi, matanya merah, sering berair seperti itu. Ya bisa sampai pusing ya, sampai pusing, lehernya sakit ya, sampai bahu, tulang belakang ya, semuanya kompleks akhirnya. Gitu ya. Ya. Itu efek yang diakibatkan oleh pemakaian gawai ya atau gadget ya dok ya. Gejalanya apa saja dok tadi? Tegang ya, Matanya berair, ya, terus matanya berair, iritasi, jadi merah matanya jadi kering kayak gitu. Jadi serasa tanda-tandanya mata kering itu seperti apa? Jadi tuh matanya ya jadinya sering berair, seperti berpasir gitu. Ya kadang kena angin aja udah kerasa perih kayak gitu. Oke. Ya. Dan itu berbahaya nggak sih dok? Maksudnya sifatnya permanen atau misalkan udah nemu ini gejala itu kemudian dikasih terapi itu bisa sembuh atau berbahaya dalam jangka panjang? Sebenarnya untuk pencegahannya ya harus ini benar-benar kayak gini. Misalkan kita duduknya pertama, duduknya tuh harus ya tegak gini ya. Dari monitor, misalkan dari mata ke monitornya tuh kasih ya 20 derajat lah ya di bawahnya gitu. Terus habis itu jangan terlalu deket, 45 sampai 70 gitulah jaraknya antara mata dengan ke sama screennya. Seperti itu. Terus habis itu ya ada rule-nya itu menurut yang paling penting itu ya. Jadi kalau misalkan sudah 20 menit di depan monitor gitu, terus istirahat dulu 20 detik. Setelah itu ya 20 menit di depan laptop, 20 detik istirahatnya. Terus habis itu 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter lah kita melihat jauh.
sejauh 6 meter seperti itu. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu ini dok. Iya kayak gitu. Jadi memang selain rule itu ya memang harus posisi, terus pencahayaan yang paling penting juga Bu Nurul. Oke. Jadi jangan redup terus terlalu terang jadinya kan layarnya jadi silau Kita jadinya. matanya Iya. akomodasi maksimum ya dok. Kalau Iya. misalkan di remang-remang itu. Jadi itu pencahayaan yang baik, terus jarak yang baik untuk Itu mengurangi mempengaruhi. ya, untuk mengurangi itu. Oke, ternyata ada rule 20, 20, 20. Hmm. Oh jadi kalau misalkan kita lagi kerja nih dok di depan Iya. laptop, sudah 20 menit ya, 20 menit tuh pendek. Iya. Padahal kerjanya panjang ya, sampai jam 4. Kita bikin materi PowerPoint aja itu 20 menit belum tentu dapat satu slide atau dua slide atau kita bahannya misalnya masih menyadur gitu ya. 20 menit kemudian kita beralih ya dok, Iya. beralih memandang tempat lain. Iya. 20 detik gini, Oh, kedip dulu, ya, 20 detik. terus baru lihat Baru 20 lihat. kaki 6 meter. Melihat Ya, jarak, ya. melihat sesuatu yang jaraknya Ya. 20 kaki tadi. Atau kalau lebih baiknya ya istirahat dulu lah, jalan Jalan. gitu. Aduh belum. Sambil minum biar nggak ini dehidrasi sekarang ya. Gitu. Oke, ini penting ya sahabat smart, ternyata ada rule yang disosialisasikan sama dokter Nidi nih. Jadi kalau kita bekerja di depan gadget atau di depan laptop misalkan atau PC sekitar 20 menit ya, kita harus berhenti dulu nih sejenak. Berhenti dulu sejenak, mengedip-ngedipkan mata selama sekitar 20 detik. Setelah itu alihkan pandangan ke tempat lain dengan jarak sekitar 20 kaki itu. Ya, 20 Oke. kaki itu 6 meter ya. 6 meteran. Nah, 6 meteran sekitar 20. 20 ya. Iya, 20. kaki. Itu berapa lama, Dok? Apanya? Yang melihat ke jarak jauh itu Oh, bisa enggak, cukup langsung ya? gini Langsung aja. gini aja. Iya. Oke, pokoknya teralihkan ya. Teralihkan, gitu. Oke, ini ilmu yang mudah-mudahan bisa diterapkan di dok. Ini nih, apa namanya? Oke. Oh iya. 20 20 20. Paling penting Luar biasa. masih gini Bu Nurul ya, kadang kan kalau misalkan usia kita udah 40 tahun, otomatis akomodasi mata kita kan udah berkurang gitu ya. Jadi itu penggunaan kacamata tuh penting sekali gitu. Jadi kalau misalkan udah butuh kacamata baca seperti itu ya, kacamata baca ketika usia udah 40 tahun ya memang harus pakai gitu ya. Oke, Soalnya jangan kalau memaksakan. misalnya jangan memaksakan. I'm fine gitu ya. Iya, saya menolak tua nih, saya nggak mau tua nih kalau pakai kacamata gitu kan. Apalagi misal ternyata dia juga udah pakai kacamata, misal dia memang Minus, ada Dok? minus Dari mudanya? gitu ya. Biasanya kalau misalkan minus dia tuh terkonversi kan akhirnya sebenarnya kan dia butuh kacamata tambahan plus karena dia minus, makanya ya lebih enak gak pakai kacamata kayak gitu. Jadi merasanya oh oke nih, enggak, saya tuh baik-baik aja, 40 tahun masih oke aja nih gak pakai kacamata baca gitu. Tapi ketika udah pakai kacamata ya lebih baik kalau udah 40 tahun akhirnya kacamatanya diangkat ditaruh di sini. Nah, tanda-tanda tua nih ketahuan. Sekarang nih lebih enak gak pakai kacamata kalau dia itu minus. Soalnya kan balance akhirnya kan dia minus sama plus. Ya. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan katanya normal gak pakai kacamata, ya kalau gak pakai kacamata baca, kalau misalkan lihat HP aja udah harus dijauhkan begini, gitu ya. Gitu dok, itu memang banyak sekali fenomena kayak gitu ya. Oke, dokter tadi sekarang pertanyaan berikutnya dok. Dari beberapa tadi ya kita terpapar radiasi dan lain sebagainya, lihat ke kamera, ke HP, kemudian ke laptop, itu kira-kira nih dok, jenis gangguan penglihatannya itu apa saja sih? Terutama yang berhubungan sama pekerjaan nih dok, terutama di tempat kerja lah seperti itu. Kalau yang paling seringnya ya karena mata kering itu. Oh, mata Seringnya kering. mata kering ya. Cuma kalau udah mata kering bisanya ya kita tetes. Ada memang tetes mata kayak tetes mata air mata buatan gitu Bu Nurul ya. Ya kalau misalkan bisa ya 3 jam sekali kita tetes untuk melapisi lapisan
di mata gitu, Oke. biar nggak terlalu kering. Oke, mata kering. Iya. Selain itu dok? Selain itu ya bisa apa namanya, jadi presbio. Artinya presbio tuh ya jadi menua awal gitu. Penuhan dini. Penuhan dini. Menuan dini, iya. Padahal nggak mau tua, ternyata ya tua-tua sendiri akhirnya. Aduh, harus hati-hati nih ya kalau main ini ya, Iya, namanya bekerja itu. sama ya bisa rabun jauh juga kayak gitu ya. Kayak gitu untuk ini apa penyakit-penyakitnya. Oke, menarik ini dok. Oke, saya informasikan kepada sahabat smart semuanya yang ada di rumah yang ingin bertanya-tanya atau ingin berkonsultasi dengan Dokter Nining pada kesempatan pagi hari ini, silahkan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar, G. Nanti kita akan coba tanggapi, kita pilih pertanyaan dan nanti seperti biasa di akhir sesi kita akan pilih pertanyaan terbaik nih dok biasanya. Oke, dan dapat merchandise dari RSUD. Oke, dokter, pertanyaan berikutnya nih. Ya, boleh. Kalau mata kita minus nih dok, kemudian ada nih mitos di masyarakat berkembang. Kalau minus tuh yuk dipakai terus kayak kacamatanya. Kalau nggak dipakai nanti minusmu tambah banyak. Bener nggak sih kayak gitu? Sebenarnya bener, ada benernya juga sih ya. Soalnya gini, misalkan kita memang sudah ada minus gitu ya, terus kacamatanya nggak dipakai, ya bisa minusnya akhirnya bisa nambah gitu Bu Nurul. Ya, bisa nambah ya memang gitu. Soalnya kan dipaksa matanya ya. Harusnya kan dia misalkan dia rabun jauh, terus Sudah harus pakai dengan alat bantu ya. harus pakai alat bantu kacamata, ternyata nggak dipakai, ya kan matanya juga dipaksa, akhirnya jadi mata lelah, mata capek, akhirnya jadi mata malas. Kalau mata malas itu apa? Akhirnya meskipun dia pakai kacamata, dia akan koreksinya nggak akan maksimal. Seperti itu. Kayak terbiasa gitu ya. Jadi udah males, matanya udah terbiasa seperti itu. Oke, dok. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan sahabat smart, kalau misalkan udah pakai kacamatanya dipakai gitu ya. Sekarang kan model kacamata banyak gitu Bu Nurul ya, ada yang cat eyes gitu. Jadi ya cari yang Tidak bisa bagus ya. fashionable. Iya, biar bisa dipakainya seneng, pakai kacamatanya seneng gitu kan. Gitu ya. Oke. Dok, ini ada yang menyapa jenengan nih dok. Dari akun Ebay Warnirin, apa nggak sih? Ini sekaligus beliau bertanya nih dok. Kita langsung tanggapin ya kalau ada pertanyaan ini dok. Dokter, kakek saya itu terkena glukoma. Apakah penyakit glukoma itu harus kontrol terus ya dok? Bosan ini Mbak sudah. Iya, ini sahabat smart ini kayaknya jauh nih ini. Oke. Ya, jadi kalau misalkan memang sudah punya glaukoma, memang harus kontrolnya rutin, memang harus rutin gitu ya. Soalnya kita harus monitor semua untuk tekanan bola matanya. Ini melenceng nih dari ini. Iya, apa dulu. Jadi glaukoma itu apa ya? Jadi glaukoma itu adalah kelainan lapang pandang itu yang disebabkan karena tekanan bola matanya tinggi sehingga menyebabkan kerusakan saraf matanya seperti itu ya. Jadi ya tanda-tandanya ya bisa nyeri, cekot gitu ya. Kalau pas waktu tekanan bola matanya tinggi, jadi memang harus rutin kontrolnya ya. Rutin ya dok. Gitu ya. Itu biasanya kalau sudah terdiagnosis glukoma dok, apakah seumur hidup ya dok? Iya, jadi gini, penata laksananya kan banyak. Misalkan pertama dari pengobatan dulu gitu, Bu Nurul. Biasanya kalau misalkan di poli gitu ya ada glaukoma gitu, kita coba obati dulu. Kalau misal memang terkontrol dengan obat, ya kita lanjutkan pasien kontrol tiap bulan seperti itu sambil kita monitoring. Nah, kalau misalkan ternyata dengan pengobatan tetap tekanannya tetap tinggi, gitu ya bisa operasi. Gitu ya. Soalnya kalau misalkan operasi, kalau misalkan udah dibikin saluran kayak gitu ya tekanannya Bisa normal kembali ya. Iya. Oke, Bapak kayaknya nih ya. Bapak atau siapa sih Pak? Oke, Bapak atau Ibu Ebay Warnerin, mudah-mudahan bisa membantu nggih, begitu penjelasan dokter tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dok dari kalau ini Bapak yang saya tahu Harun Zakaria.
dari akun Dokter Ninin, setiap akhir bulan kadang mata itu agak rabun. Apakah normal? Aduh, akhir bulan sih. Ini pertanyaannya, Tunggu dong, berarti kalau akhir bulan nih rabun nih lagi. Bagaimana cara agar membiasakan diri dan keluarga dalam hal menjaga kesehatan mata yang berhubungan dengan makan yang baik? Tanya bilang gitu. Ya. Oke, sebenarnya beliau nih 2 pertanyaan berarti ya dok, 2 poin ya. Iya. Tapi anehnya kok akhir bulan ya? Gitu ya. Kalau misalkan akhir bulan tuh biasanya soalnya ini yang merah, vitamin merah sama birunya mungkin Bu Nurul ya. Vitamin merah sama birunya udah mulai menghilang gitu kan ya. Jadi kabur nih. Nggak kelihatan kaburnya tuh soalnya di dompet udah nggak kelihatan apa-apa di akhir bulan nih. Gitu ya. Iya. Tinggal hitam, dompetnya tinggal warna hitam aja gitu ya. Nggak ada warna biru sama ini kayak buta warna aja nih berarti ada warna biru sama merah gitu ya. Oke, Bapak Harun ini bercanda ya. Bercanda. Pertanyaan keduanya mungkin dok, bagaimana cara membiasakan diri dan keluarga dalam menjaga kesehatan mata? Ya, Terutama dalam hal makanan. Ya, jadi kalau misalkan untuk merawat kesehatan mata ya memang ya pertama ya harus makannya yang bergizi gitu ya, sayur-sayur ya, buah gitu ya. Terus ya kayak tadi gadgetnya juga dikurangin. Terus exercise mata itu juga penting jadi ya gerak-gerakin mata gitu ya, seperti olahraga gitu. Iya, Jadi digerakkan. itu kebutuhan ya, organ. kayak gitu ya, sambil digerak-gerakkan juga. Terus habis itu ya selain makanannya ya juga gadget tadi udah ya, udah dikurangin. Ini kayak terkait gitu. makanan beliau tanyanya. Oh, terkait makanan. Iya, Apa makanan. saja yang bagus? Ya sebenarnya yang mengandung antioksidan ya seperti vitamin A, vitamin E, zinc kayak gitu tuh bagus. Kalau wortel dong? Iya, kayak Bagus wortel ya? bagus ya. Oke. Kayak gitu ya. Bapak Harun, mudah-mudahan terbantu nih Pak. Begitu tanggapan dari Dokter Ninin. Silakan buah sayur ya dok ya. Buah sayur dibanyakin. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari akun MKMIM1. Dok, habis lasik kok bisa minus lagi ya dok? Gimana ya dok? Iya. Ini ditanya nih, lasiknya di mana nih? Gitu ya. Oke. Kenapa dok kira-kira? Apa memang bisa terjadi demikian dok? Kalau misalkan seharusnya enggak ya, kalau misalkan sudah dilasik biasanya udah sesuai dengan koreksinya biasanya. Cuma kalau misalkan habis lasik itu untuk penglihatan dekatnya ya tadi karena tua gitu ya nggak bisa menolak lagi ya Bu Nurul ya kayak gitu ya. Proses ya, Ya. proses setelah itunya. Kemudian kalau kita ini dok, misalkan, oh ada pertanyaan lagi. Oke, kita tanggapi netizen aja ya dok. Ya. Banyak ditanya. Oke, nggak apa-apa karena memang kesempatan ini benar-benar mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Mumpung di sini ada Dokter Nini nih. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun Visia Harahap. Dok, umur berapa ya anak-anak bisa mulai diperiksakan kacamata? Anak-anak. Anak-anak diperiksakan kacamata gitu ya. Sebenarnya Mungkin pengen pakai kacamata gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau periksa gitu ya dari anak-anak ya boleh. Jadi tuh seharusnya kontrol ke dokter mata, periksa mata tuh memang udah sedari kecil gitu ya Bu Nurul ya. Oke, idealnya berapa sih dok? Dari kecuali ada kalau misalkan dari bayi itu memang ada misal kayak bayi prematur tuh memang udah harus diperiksakan gitu ya. Soalnya memang kan kadang kalau misalkan prematur tuh belum siap udah keluar jadi kan udah semua pada prematur meskipun saraf matanya kayak gitu ya. Jadi memang harus periksa kayak gitu ya. Kalau misalkan mau kacamata untuk anak biasanya kan ketahuannya anak periksa pas waktu sekolah biasanya kan nggak kelihatan dari kapan gitu kan. Ya segera Ada itu. Ya. Saya pernah itu, ini anak ini prestasinya menurun terus. Ya. Padahal anak ini rajin dan lain sebagainya. Dia jadi berprestasi kemudian kok menurun terus. Ternyata setelah ditelusuri
Ada gangguan di penglihatannya dok, Iya, jadi dia kayak nggak gitu. kelihatan tulisan di papan tulis itu, kan kasihan. Iya. Iya. Jadi bukan usia berapa, ketika ada keluhan langsung aja. Langsung diperiksakan. Iya, diperiksakan. Ada ini nggak dok anjuran untuk melakukan pemeriksaan istilahnya untuk deteksi dini gangguan pada mata nih dok, misalnya kita orang sehat ya, Iya. nggak ada gangguan di mata kita, nggak ada keluhan, tapi kita mau cek nih, Iya. boleh ya? Boleh, setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Periksa rutin ke spesialis mata terdekat. Ke SMART juga boleh. Poli bukanya tiap hari, Senin sampai Sabtu. Oke. Ya. Oke. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya, kalau kita misalkan sudah mengalami tadi ya mata kelelahan, kemudian berair, kira-kira terapi ataupun tindakan kita itu apa sih dok? Apa saja bisa kita lakukan? Seperti di awal tadi, Bu Nurul, berarti harus memperbaiki dari awal ya. Kayak tadi, kalau misal di depan laptop ya posisinya dibenerin ya. Terus ya ditambah tadi tetes mata untuk mengurangi lelahnya mata, terus biar gak kering juga gitu ya. Sama yang rule tadi 20-20-20 paling Itu PR sekali. Iya dok, itu PR sekali itu. Ini Bapak Harun bertanya kembali nih dok. Sepertinya beliau baru bergabung ya, jadi ini beliau bertanya nih, dokter banyak yang kerja di hadapan komputer sama HP katanya. Kemudian trik dan kiatnya agar tidak mudah lelah bagaimana? Itu tadi baru saja dijelaskan sudah ya. dibahas tadi ya. Oke, Bapak Harun, jadi perhatikan betul ya Pak, jarak antara jarak mata kita sama screennya berapa dok? 40 sampai 75. 40 sampai 75 cm. Kemudian jangan lupa mengolahragakan mata ya. Jadi tadi mungkin 20 ya. 20. Sama pencahayaannya juga harus baik ya. Pencahayaan. Jaraknya sesuai, terus silau-nya di apa? Monitor Dikurangi juga ya. ya. Yang paling penting juga tulisan di layar juga. Oke, jangan terlalu kecil ya dok. Iya. Itu kita zoom aja, zoom in gitu ya. Iya. Terus ya sering berkedip aja juga, sering berkedip, sama ya tadi itu harus terkoreksi dengan baik dengan kacamata, misal ada kelainan untuk refraksi gitu. Kemudian dok, apa namanya? Ini kadang banyak nih masyarakat yang melakukan kegiatan ini. Saya sendiri juga kadang kalau sudah capek baca, lihat HP itu bukan sama duduk, tapi sama rebahan. Betul nggak sih hal itu nggak baik nih dok? Iya. Baik atau nggak sih? Maksudnya seberapa besar efeknya menimbulkan gangguan pada mata kita? Apakah itu nggak bagus atau sudah cukup dengan jarak aja? Ya, jadi memang kan tadi udah harus posisinya bagus, gini ya, Ya. ergonomis gitu ya. Ekonomis. Apalagi tiduran gitu. Oke. Terus itu kan juga sekarang kan lagi ada kayak sinar blue light gitu, jadi sinar biru gitu ya. Itu sinar biru itu mengganggu hormon tidur. Kalau nggak salah hormon apa ya? Melatonin. Jadi itu ya akhirnya karena hormon itu menurun, terus jadinya jadi susah tidur seperti itu ya. Sinar biru itu ya, jadi di HP memang tantangan sih kalau mau tidur panjang Cuman ya? Iya. Lebih baik enggak ya dok ya? Iya. Jadi tidak dianjurkan ya Iya. main HP sama tiduran atau baca buku sekalipun ya? Iya, soalnya juga akan lelah matanya Oke. kalau sambil tiduran ya. Oke, berarti nggak bagus ya dok ya? Iya. Jangan dikerjakan ya bapak ibu ya. Nyebabin Baca. ini juga, jadi bisa rabun kelainan refraksi juga gitu. Bersih kayak pakai air aqua gitu untuk Air su biasa ya, dok? air biasa kayak gitu ya, tapi habis itu langsung periksa ke dokter mata aja. Oke. Aman-amanannya seperti Jadi itu. dibilas gitu dok? Iya. Air Air bersih. Air Jangan sirih dikambang. nggak boleh? Jangan pakai di kambang air sirih. Di kambang tuh gimana sih? Kayak apa ya? Biasanya ya kalau Direndam. orang direndam. Kayak itu di matanya tuh masuk ke dalam bak Pas gitu. kop Iya, gitu ya? sambil melek gitu.
Oke. Iya, banyak kayak gitu. Oh, banyak ya dok? Iya, masih banyak yang kayak gitu. Akhirnya apa? Misal ternyata debunya menggores kornea, misal seperti itu. Jadinya kan ditambah pakai sirih, pakai apa gitu. Jadinya kan semakin dia infeksi. Malah terjadi kayak ulkus gitu, kayak borok jadi di apa di mata. Di mata. Heeh, Oke. gitu. Bapak Harun mudah-mudahan bisa membantu nih penjelasan dari dokter. Jadi boleh dibilas sama air mengalir ya dok. Nah, itu tapi ya jangan terlalu berlebihan. Tapi selebihnya segera periksakan diri ke vaskes terdekat ya. Kesmat. Kesmat boleh. Kesmat ini oke. Saya pengen penasaran nih dok tentang peralatan medis kita nih yang di Smart. Ya. Sejauh mana sih? Saya dengar punya ini ya dok. Mikroskopnya sudah luar biasa. Oh, saya ini nih sekalian promosi ya. Di Smart sudah terbaik semua alatnya. Semua untuk alat penunjang mulai dari OCT untuk melihat semua saraf mata, untuk pusat penglihatan sudah ada, untuk perimetri, untuk melihat lapang pandang juga ada, untuk foto fundus maksudnya foto untuk saraf mata di sini sudah ada di Smart juga. Oke. Gitu. Terus untuk laser untuk retina, laser untuk setelah operasi katarak di Smart sudah tersedia. Dan yang paling penting untuk di kamar operasinya di Smart sudah terbaik untuk alat-alatnya. Oke dong. Dan spesialisnya juga ada 3 soalnya Bu Nurul. Jadi kan udah lengkap semuanya lengkap gitu. semua. Iya, jadi Jadi harus nggak ke usah Smart ragu ya. semua nih. Warga Pamekasan Oke. semuanya harus ke Jadi Smart jangan semua ya. ragu-ragu karena sarana kita amat sangat memadai ya dok. Iya, amat lengkap. Veko itu kita udah punya mikroskop yang itu yang gede itu. Mikroskopnya udah Zeiss, bagus gitu. ya, udah bagus banget. Oke, sudah sangat bagus. Sudah setara dengan Sutomo dan Saiful Anwar. Ya alhamdulillah itu kayaknya dulu tuh masih agak-agak baru sih alat itu ya dok. Dan memang ini menjadi satu apa ya kelebihan kita untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Saya kira banyak sekali katarak kasusnya banyak ya dok di kita. Banyak banget. Banyak ya. Masih banyak ya, soalnya katarak gini seperti uban gitu ya. Kalau misalkan sudah tua ya rambut memutih, kataraknya juga Oh, ngikut. gitu. Ngikut. Gini, jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ya. Ya. Sudah punya 3 dokter spesialis di rumah sakit kami, jadi pelayanan bisa dipercepat ya dok. Tiga-tiganya berada di poli, kemudian untuk kamar operasinya juga sudah luar biasa alat-alatnya. Dokter, kita tanggapi nih dari pertanyaan dari sahabat Smart nih. Dokter, mata saya positif 1 dua-duanya. Positif 1 dua-duanya, jadi mungkin kiri kanan. Ya. Apa bisa normal lagi ya dok? Atau mungkin ada makanan yang bisa menormalkan kembali? Iya. Diet ya, ini tanyain dok. Bisa normal lagi? Iya, sebenarnya kalau misalkan normal kembali itu agak susah ya, kecuali memang ada tindakan lasik gitu. Cuma harus kalau misalkan sudah pakai kacamata plus 1 sudah terkoreksi ya dilanjutkan aja ya, kacamatanya jangan dilepas-lepas seperti itu. Ya, Bisa sembuh nggak dok? kalau bisa sembuh kok rasanya Berat susah, ya? berat. Iya. Bilangnya tidak bisa gitu, takutnya ntar Sembuh? iya, tapi susah. Tapi Ya, secara ini, bisa. secara keilmuan memang ini Iya, gitu. iya, kecuali memang dilasing tadi ya. Kemudian makanan nih dok, ini ditanyakan beliau. Kalau makanan sama, jadi ya sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung antioksidan tadi ya, vitamin A, vitamin E kayak gitu boleh dikonsumsi untuk kesehatan organ matanya sendiri juga. Makanan yang tinggi antioksidan. Iya. Oke. Sekarang kan banyak juga, maksudnya untuk vitamin mata yang mengandung antioksidan juga sudah banyak gitu. Apa namanya yang sudah misalkan sudah kemasan gitu ya, tinggal minum ya. Tinggal Oke. vitamin. Vitamin. Baik. Oke dok, saya penasaran lagi nih. Kalau orang pakai apa namanya kacamata hitam ketika dia keluar rumah pakai kacamata hitam, apakah itu memang bisa memberikan proteksi mata kita dari UV misalkan? Benar. Oke. Kalau proteksi dengan UV benar. Jadi kalau misalkan kita di ruang terbuka yang panas gitu memang sebaiknya pakai kacamata ya, kacamata pelindung gitu ya. Soalnya ya selain menghindari UV-nya
mengurangi katarak juga, sama tumbuh daging. Biasanya pasien-pasien di sini juga banyak tumbuh daging. Selain katarak, Bu Nurul, di sini pasien-pasien di SMART itu banyak tumbuh daging. Ya penyebab selain faktornya juga karena ya sinar matahari gitu ya. Oh gitu ya dok. Iya, banyak juga. Kalau dari segi diet, apakah juga berpengaruh juga dok? Misalkan orang-orang yang mengkonsumsi makanan dengan lemak tinggi dan lain sebagainya, tumbuh daging itu? Nah, kebanyakan karena sinar matahari sih. Oh, kebanyakan sinar Ya, matahari. sama bakar juga sih. Oh bakar. Oke. Oke dok. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalkan keluar rumah, bukan gaya-gayaan gitu, Iya, ternyata pakai kacamata kan nggak hitam silau itu. juga kan jadinya. Kacamata sekarang sudah fashionable. Ya. Kita bisa meskipun kacamata hitam tapi bisa dibuat Iya. se-fashion mungkin supaya kita nggak apa namanya todus ya. Iya. Kadang kan orang dianggapnya bahwa ngapain pakai kacamata hitam, sok gaya. Ternyata kan enggak. Jadi kita bisa melakukan itu untuk demi kesehatan kita sendiri kan dok ya. Iya. Orang kalau sudah sakit, orang lain kan cuma lihat ya. Iya, benar, yang sakit kita sendiri. Oke dok, ini dari Ibu Heni Dwi Yuliana. Dokter mau tanya, mata saya kemarin itu merah, terus dikasih jenuit, ya, sedikit gatal. Setelah pemakaian 3 hari, mata saya terasa rabun kalau di depan komputer dan di HP. Ini efek obat tadi atau gimana ya dok? Sebenarnya kalau yang lebih baiknya, kalau kenapa-kenapa di mata kita memang sebaiknya periksa gitu ya. Cuma kalau misalkan memang mau pakai tetes mata itu pakai yang tidak mengandung kayak seperti antibiotik atau steroid seperti itu. Baiknya kalau paling aman memang ya tetes mata yang air mata buatan itu. Itu cenderung lebih aman. Cuma harus periksa. Kalau misalkan gejala berlanjut tetap harus ke spesialis mata dong. Gitu dong Bu Nurul. Baik. Aduh mohon maaf ini saya. Oke Bu Heni, demikian tanggapan dari dokter ya Bu. Jadi lebih baik kalau mengalami gejala-gejala yang agak ini diperiksakan saja. Monggo kalau mau periksa ke SMART ada dokter Nini nih, telaten sama pasiennya. Oke, Bu Heni begitu ya kira-kira. Jadi supaya tidak meraba-raba kita bisa langsung periksa aja. bisa kelihatan nanti kenapa apa yang terjadi dengan mata ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Bapak Rusdi Kohirin. Kalau banyak makan wortel bisa berpengaruh sama mata nggak dok? Ya, sebenarnya gini, mitos wortel nih memang ini ya setengah mitos setengah fakta gitu ya. Oke. Jadi pada kelainan tertentu, misalkan pada pasien yang memang seroftalmia itu kekurangan vitamin A seperti itu ya. Ya kalau misalkan konsumsi wortel berarti kan baik. Cuma kalau misalkan memang ya sehat atau yang paling nggak baik memang ini nih minus nih, makan wortel aja nih, kayak gitu, minum jus wortel aja nih biar minusnya sembuh. Nah itu yang mitos ya. Mitos ya. Jadi kan wortel ini setengah mitos, setengah Setengah fakta. Ya, tapi baik sih kalau misalkan penggunaannya nggak terlalu berlebihan juga gitu, boleh. Oke. Jadi pada prinsipnya wortel itu bagus nih, seperti itu ya, kira-kira. bagus. Pada prinsipnya wortel itu bagus untuk dikonsumsi karena kandungannya carotenoid. Vitamin. Tapi kalau dihubungkan sama bahwa wortel itu untuk menyembuhkan, kemudian itu mitosnya. Ini ya mitos ya Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Pertanyaan berikutnya dok, kalau misalkan kita ini ya, kalau di masyarakat itu nonton televisi gitu, ya mungkin dari jaraknya sudah betul, tetapi ternyata dari sudut ininya, TV-nya kadang lebih tinggi daripada kalau misalnya kan ada di rumah atau di tempat-tempat umum, di antrian kayak gitu kan televisinya kadang agak di atas gitu ya. Itu sebenarnya gimana dok penjelasannya dok? Apakah nggak masalah sih gitu atau memang ada efek yang ditimbulkan seperti itu?
Ya, balik lagi ke depan, ergonomis sangat penting. Oke, Iya, agak ergonomis ya. iya gitu. Jadi kalau misalkan agak dana ya mungkin diakali gitu ya, agak mundur sedikit. Oke, agak menjauh ya. Agak menjauh. Gitu ya, Oke. biar penting. Jadi memang Hmm, posisi itu penting sekali. posisi itu penting ya. Ergonomis itu harus dijaga supaya otot-otot di sekitar mata kita dan juga otot leher itu kan berpengaruh sekali saya lihat ya dok. Iya, seperti itu. Oke. Ini banyak nih. Masyarakat kita tren dengan penggunaan kontak lens. Ya. Itu gimana itu? Ya, sebenarnya nggak apa-apa kontak lens gitu ya. Oke, cuma perawatannya memang lebih ribet ketimbang Harus betul. kacamata. Iya, harus benar-benar dijaga. Soalnya kenapa? Kalau misalkan nggak dijaga ya jadi infeksi. Gitu. Soalnya kan kalau misalkan kacamata itu kan dia nggak neken, maksudnya nggak nempel sama korneanya. Sedangkan kalau kontak lens itu kan ditempel. Kalau misalkan lupa, misal malam-malam lupa nggak dicopot, ya iritasi, akhirnya buka. Resiko infeksi juga. Iya, resiko infeksi Oke. jadinya seperti itu. Oke, jadi tidak apa-apa. Ya, tidak Tapi- apa-apa perawatannya. Tapi perawatannya harus betul-betul diperhatikan. Oke, baik dok. Kemudian yang jadi Pak Rusdi Kohirin dok, kalau baca sambil tiduran bisa menyebabkan mata minus nggak dok? Ini spesifik Iya. pertanyaannya. Iya, Minus bisa ya? jadi, bisa jadi. Oke. Oke, tadi Bapak Kohirin, tadi dokter Nyenyen sudah membahasnya sebelumnya, mungkin beliau baru bergabung. Jadi memang harus berhati-hati, kalau bisa dihindari ya Ya, dok ya. apalagi pencahayaannya sambil gelap-gelapan ya. Harus dihindari. Oke dokter. Kemudian karena waktunya cepat sekali. Sudah berapa Sudah hampir setengah 10 ini dok. Oh, udah cepet ya. Oke dok, bagaimana nih dari pembicaraan kita yang dari awal sampai akhir nih, kira-kira nih dok, tipsnya nih supaya kita bisa tetap bisa menjaga kesehatan mata kita terutama di tempat kerja. Ya. Silakan dok. Yang pertama ya harus Sebagai kita closing ini. ya. Jadi kalau misalkan pertama harus periksa mata secara rutin ya minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu ya exercise mata, terus pencahayaannya juga baik ya, monitornya juga yang baik juga ya, artinya ya gak terlalu redup gitu ya. Terus jaraknya juga sesuai, silaunya juga harus dikurangi, silau pencahayaannya, tulisan sesuai, sering berkedip juga. Dan jangan lupa kalau misalkan ada memang harus pakai kacamata gitu. Di depan laptop jangan lupa 20-20-20-nya. Oke. Seperti itu ya. 20-20 ini. Baik. Sama posisi ergonomis juga penting gitu. Ergonomis sangat penting juga ya. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa memang mata itu sebagai jendela dunia ya dok. Jadi kita harus menjaga betul organ yang dikasih oleh Allah ini yang luar biasa. Nah tentu dalam prosesnya itu memang kita perlu effort, perlu usaha, tidak leha-leha. Yang kita kejar kayaknya kenyamanan aja gitu, baca sambil tidur atau main laptop seharian, main game misalkan. Seperti itu juga kalau bisa dihindari karena kita punya mata yang satu-satunya diberikan oleh Allah, mudah-mudahan bisa merawatnya sampai akhir hayat dengan baik. Karena kalau terganggu itu penglihatan kita kayaknya terganggu semuanya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Ninin tadi bermanfaat untuk sahabat Smart semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian seperti janji saya tadi di awal bahwa kita akan memberikan door prize atau merchandise untuk penanya terbaik nih dok. Boleh saya pilih dok? Boleh. Oke. Tadi dengan akun Warnerin ya, silakan Bapak nanti bisa DM ke akun Instagramnya PKRS RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo untuk pengambilan hadiah. Kemudian siapa ya? Bapak Harun Zakaria. Selamat ya. Nggih, para pemenang. Silakan nanti juga bisa DM Bapak nggih untuk berkoordinasi pengambilan hadiahnya. Dok, saya terima kasih sekali. Asik nih ngobrolnya pada pagi hari ini. Jadi
ada hal-hal baru yang mungkin masyarakat belum tahu ya. Seperti tadi tuh apa namanya 20-20-20 Ya. kayaknya belum tersosialisasi. Saya habis mau bikin video Gitu ya, 20-20. supaya bisa tersosialisasikan kepada masyarakat. Karena memang penting ternyata. Kalau kita udah apa namanya udah standby gitu di depan laptop 20 menit itu kayaknya waktu yang sangat pendek. Padahal mata kita dengan 20 menit itu sudah capek sebenarnya, Dok. Oke, it's nice. Terima kasih Dokter Nini. sama-sama. Terima kasih sudah berbagi Ya. ilmu. Oke. Terima Mudah-mudahan kasih. apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat untuk masyarakat Pamekasan khususnya dan yang menonton tentunya nanti. Oh ya, siaran ini nanti Bapak Ibu bisa tonton kembali atau yang belum bisa bergabung dengan kami pagi ini secara langsung bisa lihat nanti di Instagram TV-nya PKRS ya. Silakan disimak. Saya pikir banyak sekali hikmahnya di sini, kita bisa tahu beberapa informasi yang baru dan Dokter Nini sampaikan kepada kita semuanya. Oke, saya pikir itu, mohon maaf ya, yang pertanyaannya belum bisa ditanggapi karena waktu kita sangat terbatas, dokter harus mengurus pasiennya. Baik, terima kasih dok. Oke, saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu sahabat semua juga sudah bergabung pada pagi hari ini. Jangan lupa besok kita ada talk show kembali, masih dalam suasana Hari Kesehatan Mental juga nih dok kita, karena beberapa hari kemarin masih diperingati itu. Jadi kita besok akan ada perbincangan sehat kita dengan Dr. Rina ya, Dr. Rina spesialis kedokteran jiwa. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.